Presiden Amerika Donald Trump telah mengkonfirmasi bahwa Boeing telah mendapatkan kontrak untuk mengembangkan jet tempur generasi berikutnya milik Angkatan Udara Amerika. Pengumuman dipilihnya Boeing dibuat secara pribadi oleh Donald Trump di ruang Oval Jumat 21 Maret 2025. Trump juga mengungkapkan pesawat baru itu diberi nama F-47. Angka yang cukup politis mengingat Trump adalah presiden ke-47 Amerika. Menurut Trump, F-47 eksperimental telah terbang selama 5 tahun dan pesawat ini melampaui semua pesawat lainnya. Jet tempur tersebut akan menjadi inti dari inisiatif Next Generation Air Dominance atau NGAD, sebuah perkembangan terbesar kekuatan udara taktis Angkatan Udara Amerika dalam lebih dari 2 dekade. Boeing dan Lockheed Martin telah bersaing untuk membangun jet tempur NGAD, tetapi tidak ada perusahaan yang secara resmi mengkonfirmasi bahwa mereka sedang bersaing. Northrop Grumman mengundurkan diri dari proses penawaran atas kemauan sendiri untuk fokus pada peluang lain. Fakta bahwa komponen pesawat tempur NGAD terus maju merupakan berita besar. Ini karena program tersebut telah ditunda selama hampir setahun karena kekhawatiran mengenai biaya dan relevansi yang sedang diperiksa. Pemerintah Biden menyerahkan program tersebut kepada pemerintahan Trump karena ketidakpastian yang sedang berlangsung tersebut. Kontrak Engineering and Manufacturing Development atau EMD untuk NGAD diperkirakan bernilai sekitar 20 miliar dolar Amerika. Ini sekitar 330 triliun rupiah. Meskipun selama program berlangsung, perusahaan tersebut akan menerima pesanan senilai ratusan miliar dolar Amerika. Di masa lalu, satu unit jet setelah seri produksi dimulai diperkirakan akan menelan biaya lebih dari 300 juta dolar Amerika atau hampir 5 triliun rupiah dengan kurs saat ini. Dengan catatan jika konsep awal pesawat tersebut tidak berubah. Terminologi NGAD sering digunakan untuk merujuk pada jet tempur berawak yang akan menjadi pusat upaya tersebut. Padahal sesungguhnya NGAD itu merupakan inisiatif yang jauh lebih luas. Program ini juga mencakup pengembangan drone kolaboratif aircraft atau CCA dengan tingkat otonomi tinggi. Selain itu juga mesin jet baru, senjata, rangkaian perang, elektronik, sensor, ekosistem jaringan, kemampuan manajemen tempur, dan banyak lagi. Program jet tempur NGAD berevolusi dari apa yang awalnya disebut sebagai Platform Penetrating Counter Air atau PCA, inisiatif yang muncul ke publik pada pertengahan tahun 2010-an. Konsep PCA merupakan hasil dari pekerjaan sebelumnya yang telah dilakukan USAF bekerja sama dengan DARPA. Upaya ini menghasilkan setidaknya satu desain demonstran terbang yang dirahasiakan. Berbeda dengan kompetisi pesawat tempur sebelumnya, NGAD sejak awal telah diselimuti kerahasiaan. Bahkan untuk waktu yang lama, Angkatan Udara Amerika tidak mengungkapkan perusahaan mana yang ikut serta dalam kompetisi NGAD. Namun kandidat yang mungkin selalu akan menjadi Boeing, Lockheed Martin, dan Northrop Grumman. Mereka adalah pemain kelas berat dan mapan dalam hal produsen pesawat tempur Amerika. Seperti yang disebutkan, Northrop Grumman menarik diri dari pencalonan untuk NGAD pada Juli 2023. Perusahaan tersebut sangat fokus untuk memenuhi kontrak B-21 Raider yang beresiko tinggi. Ketiga kontraktor pertahanan tersebut dipahami telah menerbangkan hingga 3 demonstran NGAD, kemungkinan satu setiap perusahaan. Pada September 2020 dilaporkan demonstran skala penuh untuk NGAD telah terbang pertama kali. Lockheed Martin baru-baru ini juga dikabarkan dikeluarkan dari kompetisi terpisah untuk F/A-XX, pesawat tempur siluman berbasis kapal induk generasi berikutnya yang dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika. Boeing sendiri baru-baru ini mengalami beberapa kemunduran penting baik dalam bisnis komersial maupun pertahanannya. Trump sebelumnya mengecam perusahaan tersebut atas kontraknya untuk membangun 2 pesawat Air Force One baru yang berjalan terlambat dari jadwal. Namun dalam konteks NGAD, seluruh masa depan perusahaan sebagai pembuat pesawat tempur bisa dipertaruhkan. Perusahaan tersebut pada tahun 2023 mengumumkan mereka akan menutup lini produksi FA-18EF Super Hornet. Mereka mengindikasikan akan memfokuskan kembali sebagian pada upaya jet tempur canggih.
Boeing bersama Northrop Grumman juga masih bersaing untuk mendapatkan kontrak FA-XX Angkatan Laut. Mengenai produksi jet taktis, Boeing saat ini sedang membangun F-15 Advanced Eagle dan jet latih T-7 Angkatan Udara Amerika. Lockheed Martin di sisi lain sudah sangat aktif dalam bisnis pesawat tempur. Salah satunya dengan F-35 Joint Strike Fighter yang diproduksi untuk 3 matra Amerika dan beberapa negara asing. Mereka juga masih memproduksi F-16 versi Block 7072. Perusahaan tersebut juga terus mendukung F-22 Raptor. Pengumuman Trump mengenai NGA di Angkatan Udara muncul pada saat presiden itu berusaha memangkas biaya seluruh pemerintahan Amerika, termasuk memangkas puluhan miliar dolar dari program pertahanan yang ada. NGAD telah menjadi sumber ketidakpastian yang signifikan selama setahun terakhir. Ini setelah dihentikan sementara pada Juli 2024. USAF mengatakan penghentian dilakukan untuk meninjau kembali persyaratannya di tengah kekhawatiran tentang keterjangkauan pesawat, kebutuhan kemampuan, dan perubahan prioritas. Namun tampaknya kebutuhan Angkatan Udara akan pesawat tempur generasi ke-6 dalam potensi konflik Indo-Pasifik mengamankan masa depan program tersebut. Dianggap sebagai penerus pesawat tempur siluman F-22 Raptor, jet tempur NGAD dimaksudkan untuk menyediakan kemampuan kekuatan udara guna melawan musuh setara seperti Cina dan Rusia. Meskipun masih sangat dirahasiakan, secara luas diasumsikan pesawat tempur ini akan menekankan jangkauan signifikan dan kemampuan muatan besar, tetapi juga akan menawarkan sejumlah fitur dan subsistem eksotis. Di antaranya siluman pita lebar, elektronik canggih, dan kemampuan peperangan spektral lainnya. Meskipun masih banyak pertanyaan yang harus dijawab tentang pesawat NGAD, pengumuman ini memastikan bahwa jet tempur siluman generasi ke-6 Angkatan Udara Amerika hampir pasti akan menjadi produk Boeing. Demikian sahabat Jatah informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.